Selamat siang teman-teman podcast Uang Bicara. Saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Dewi Meisari, seorang dosen dan juga founder ukmindonesia.id. Jadi ada banyak banget ilmu dan resources serta opportunities yang bisa kita dapatkan dengan kita akses ukmindonesia.id ini. Mbak Dewi, boleh diceritain nggak? Ini kan di tengah kesibukan sebagai seorang dosen awalnya, kenapa terbersit kemudian mendirikan ukmindonesia.id dan turunannya. Wah, makasih Mbak. Jadi dulu itu ceritanya kalau dosen idealnya itu kan harus bekerja dalam 3 pilar Tridharma perguruan tinggi: pengajaran, penelitian, dan pengembangan masyarakat. Jadi 3 pilar Tridharma ini. Nah, saya ngajar, saya aktif meneliti juga. Nah, yang saya tuh selalu passionate zaman dari dulu itu adalah soal, karena saya tuh dosen ekonomi kemiskinan. Oh. Nah, terus berpikir kan, berarti cara nanggulangin kemiskinan itu gimana gitu. Mayoritas orang yang miskin itu pendidikannya kayak itu kan di bawah SMA. Nah, orang-orang yang di bawah SMA ini tidak mungkin kerja di BUMN, big corporates, kan nggak mungkin. Pasti mereka itu kerja di sektor-sektor informal yang mayoritas adalah dimiliki oleh pelaku usaha skala mikro kecil, ya kan? Betul. Nah, disitulah saya jadi kayak, oke, kayaknya saya kalau mau bantu orang-orang menanggulangi kemiskinan, bantu UKM-nya. Karena disinilah tempat mereka dapat uang, bukan dari Pertamina, bukan dari Bank BRI, bukan dari mana-mana yang nggak mungkin mereka kerja di situ gitu kan. Nah, akhirnya itu titik awalnya dari situ saya jadi berminat di pemberdayaan UMKM. Terus di FEUI itu dulu ada yang namanya UKM Center FEUI. Jadi di situ memang pusat pengmasnya. Jadi kalau misalnya kayak ada institusi penelitian seperti LPEM di Salemba, itu kantornya itu mayoritas penelitian. Nah, tapi kalau di UKM Center itu pelatihan justru untuk masyarakat sekitar kampus, untuk bikin award juga, kompetisi gitu. Nah, saya sempat dipilih menjadi direktur di sana, direktur UKM Center. Nah, di situ saya menemukan masalah. Jadi beberapa binaan kita itu yang udah mau besar pada sekitar tahun 2013-2014 kalau nggak salah waktu itu. Mereka tuh harus ngurus izin karena produknya udah makin laku nih, supaya bisa beredar luas di masyarakat perlu urus PIRT lah, sebagian harus urus POM, yang tadinya belum punya PT mulai harus bikin PT, terus ketika bikin PT saat itu harus ngurus ada surat-surat yang namanya SIUP lah, terus TDP lah, tanda daftar perusahaan lah, dan lain-lain gitu. Nah, ternyata mereka tuh setelah mencoba mengurus itu semua, mau nyari informasi cara ngurusnya gimana aja tuh susah. Zaman dulu ya, ini ingat ya 2013-2014. Jadi ke Google isinya kayak forum-forum curhat orang aja, jadi nggak terstruktur isinya. Akhirnya nyari, lu ada temen nggak yang kerja di dinas penanaman modal atau dinas perizinan di Depok, di Tangerang, di mana-mana gitu. Nanya teman, kayak gitu caranya. Dan bagi yang nggak punya circle teman itu, mereka datang ke kantor-kantor tersebut. Waduh, betapa melelahkannya ya. Jadi saya pas mereka tuh curhat kayak gitu, saya berpikir, oh my god, gimana kita nih mau maju ya. Nyari informasi sepenting ini aja tuh udah bisa ngabisin seharian penuh secara waktu dan secara batin, bikin bad mood banget kan ya. Ngurusin kayak gitu. Jadi pengen gak gedein bisnisnya kali. Gimana mau inovasi? Udah otak sisa, gue bilang gitu. Nah, that's how the ideas of UKM Indonesia itu muncul. Jadi aku pengen mudahin informasi perizinan. Jadi dulu ukmindonesia.id itu isinya cuma informasi perizinan. Itu dulu yang krusial ya. Iya, jadi kayak cara ngurus PIRT, apa sih itu PIRT, kapan sih mulai diurusnya, siapa sih yang wajib ngurusnya, terus kemudian prosedurnya, tahapannya, kamu akan ngapain aja nih kamu, terus kalau misalnya mau daftar kemana, bawa berkas apa aja. Jadi kami dulu yang belusukan ke Pemda-Pemda, ke kantor-kantor Pemda itu, pura-pura jadi pelaku usaha mau buka restoran, terus pura-pura jadi pengusaha yang punya produk dodol, terus mau urus izin edar kayak gitu. Jadi kami yang kumpulin informasinya.
Nah, sebagian Pemda kami MOU juga gitu ya, supaya mereka kasih informasinya ke kita. Nah, pada saat itu pun saya geleng-geleng gitu. Karena saya ini mau publish prosedur perizinan daerah kamu, ya. Pertama, satu. Yang kedua, yang mau saya publish ini itu informasi publik. Kenapa saya harus repot-repot MOU dulu sama setiap wali kota? Itu juga saya pusing juga sih saat itu, karena ngurusin MOU per kota itu saya nggak mau lagi balik ke era itu. Nah, akhirnya pada tahun, intinya long story short, gagasan itu berhasil setelah saya presentasi ke banyak pihak gitu ya, akhirnya berhasil dapat dukungan dana dari Bank Dunia. Nah, dari Bank Dunia itu akhirnya portalnya di launching tahun 2017 tanggal 14 September di kantor Kemenkop waktu itu. Jadi kita langsung bikin acara di sana, didukung oleh Kemenkop UKM juga, dihadiri oleh Rektor UI juga. Nah, akhirnya per detik ini ukmindonesia.id itu menjadi brand pertama. Jadi logonya itu didaftarkan ke Ditjen HKI yang dimiliki oleh Universitas Indonesia. Wow, congratulations. Kemudian dilisensikan ke sebuah PT namanya PT Indonesia Tumbuh Inklusif yang dimiliki oleh saya dan 2 orang founder lainnya. Jadi ini mereknya ini punya UI, tapi yang jalanin, yang mengembangkan sampai merek ini bisa menghasilkan pendapatan melalui partnership dengan brand-brand, event-event dan lain-lain adalah PT ini. I see. Nah, dari setiap tahunnya dari pendapatan yang berhasil digalang oleh PT ini, 3%-nya masuk ke Universitas Indonesia. Nah, ini adalah, jadi kami itu di UKM Indonesia itu salah satu contoh bisa kok terjadi inovasi dosen itu menjadi produk yang commercially viable juga dan bisa sustainable juga, dan alhamdulillah kami bangga sekali setiap tahun itu bisa transfer balik revenue ke universitas yang kita cintai gitu ya. Kami berkembang di sana, dapat ilmu di sana. Suatu saat per sekarang ini kita bisa ikut participate, memberikan pendapatan juga buat kampus. Itu saya pikir I'm pretty proud of it gitu. Jadi kita UKM Indonesia tuh jadi dia tuh awalnya memang gagasan Pengmas gitu ya, tapi sekarang jadinya tuh ya bisnis gitu, bisnis yang purpose driven, yang berdampak sosial tinggi, karena kita memposisikan diri per tahun ini tuh jadi community based media. Nah, jadi itulah kenapa UKM Indonesia itu lahir awalnya untuk perizinan doang, tapi sekarang udah berkembang, bukan hanya informasi perizinan, tapi informasi bisnis, informasi program-program UMKM, kayak hibah dari bank ini, hibah dari ini, kompetisi dari brand ini, itu bisa dicari di ukmindonesia.id karena kita ngumpulin dari banyak source dan juga berbagai tips-tips praktis, dan kamus bisnis juga ada di situ. Jadi itu kayak, ya kita pengen pelaku UMKM tuh kalau bisa capek kerja, yang capek nyari informasi terus ngumpulinnya buat kamu, itu biar kami aja gitu. Gitu ya, jadi one stop solution ini buat pelaku UMKM. Nah, capeknya tuh capek kerja, jangan capek nyari gitu loh. Iya loh, itu gitu. Menyerap energi banget ya. Gitu. Kapan mau upscaling bisnisnya gitu. Nah, tadi kan kita bicara era sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja nih. Setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut-sebut sebagai salah satu bentuk structural reform, ada efeknya nggak ke lapangan nih untuk pelaku UMKM? Undang-Undang Cipta Kerja nih kalau nggak salah halamannya 1000 berapa halaman gitu ya. Jadi kayak lebih tebal daripada Al-Quran. Jadi lebih memudahkan nggak sih, Mbak, perizinan tadi yang kalian jelimet banget nih, tiap kota harus bikin MOU segala macam, bahkan untuk mendiseminasikan informasinya aja gitu. Jadi sekarang itu Undang-Undang Cipta Kerja itu jujur Mbak, karena lebih tebal daripada Al-Quran, jadi yang kita pantengin itu hanya pasal-pasal yang berdampak langsung sama UMKM. Iya. Nah, pertama soal pajak, aman. Ya, aman, karena sudah harmonis sama Undang-Undang Perpajakan yang baru, bahwa pelaku usaha mikro dengan omset 500 juta ke bawah itu belum wajib bayar pajak.
dah aman ya. Nah terus kriteria UMKM yang baru ini juga bagi saya aman karena dulu itu usaha mikro itu cuma sampai bisnis-bisnis yang omset tahunannya 300 juta per tahun. Jadi kalau udah di atas 300 juta per tahun sampai dengan 2 miliar ini sudah dianggap usaha kecil. 2,5 miliar dulu batasnya. Nah sementara kami di UKM Indonesia kan lumayan aktif nih bergaul di tataran ASEAN juga. Jadi kita ngintip-ngintip lah kriteria UMKM itu di negara lain seperti apa. Nah jangan sampai kita bawa misalnya di forum-forum global kita bawa usaha kecil kita omset baru 500 juta setahun dengan kriteria lama. Iya. Salaman sama pengusaha kecil Malaysia omset misalnya 10 miliar per tahun. Kecil apa gitu kan. Nah, nyambung kan nih dua orang ngomong dari segi kapasitas, dari segi SOP, dari segi itu tuh sering banget di forum-forum pameran Indonesia tuh kayak gitu. Mismatch Yang dong punya kita. Sangat mismatch. Jadi yang dikirim itu yang ketika dikasih order gede megap-megap, bukannya malah nangkep, nggak sanggup, nolak-nolak peluang. Jadi itu ngabis-ngabisin entah duit siapa ya, mungkin duit dia sendiri atau duit pemerintah beliin booth mereka, bayarin booth mereka gitu. Tapi itu cukup sering terjadi gitu. Jadi yang dikirim itu salah kriteria, salah forum, salah semuanya. Jadi pulang-pulang nggak bawa deal gitu ya, nggak bawa deal apapun gitu. Nah itu sering. Nah jadi kami termasuk yang mendukung si usaha mikro ini kriterianya ditinggikan. Jadi sekarang dengan di Undang-Undang Cipta Kerja itu, kamu kalau omset kamu sampai dengan 2 miliar per tahun, kamu tuh masih mikro. Gitu. Ada keuntungannya. Artinya kamu bisa eligible untuk terima ragam program pemerintah jadi lebih lama. Kalau dulu cuma 300 juta, omset kamu 350 juta nih setahun gitu ya. Udah nggak cocok lagi misalnya nerima program apa dana bantuan usaha mikro misalnya zaman dulu gitu. Wah kamu udah bukan mikro lagi misalnya zaman dulu. Tapi kalau sekarang masih bisa. Daftar merek gitu ya. Daftar merek itu biaya normalnya itu per logo, per kelas itu 2 juta rupiah. Itu PNBP resmi, pendapatan negara bukan pajak resmi. Dan itu normal, setiap negara dapat cuan dari situ pendaftaran merek gitu ya. Kalau kamu punya surat keterangan usaha mikro, yang salah satu caranya itu bisa didapat lewat website ukmindonesia.id dengan menjadi member ukmindonesia.id versi utama. Jadi ada versi media, ada versi utama. Ini formnya lebih panjang kalau yang utama gitu ya. Terus diverifikasi itu bisa dapat surat keterangan usaha mikro dari Kemenkop melalui kita. Tapi suratnya resmi dari Kemenkop. Sebagai penjembatan ya. Iya, karena kami udah kerjasama, udah dapat izin dari Deputi Usaha Mikronya. Nah, dengan bawa surat itu, kamu nanti bisa bayar PNBP-nya harga khusus usaha mikro cuma 500.000. Nice banget. Jadi kalau zaman dulu omsetnya pendaftar itu 400 juta nih, kami udah nggak bisa nih bantu keluarin surat tadi. Tapi kalau sekarang omsetnya 1,8 M, masih tetap kami sebagai perantara gitu ya, sebagai penjembatan kami tetap masih mikro nih, masih bisa keluarin surat tadi dan bisa dapat diskon harga dari, kan lumayan ya, dari 2 juta ke 500.000, lumayan nggak? Banget kan kalau daftarin di 4 kelas. Iya kan. Jadi misalnya brandnya let's say tahu Yunyi gitu, tapi nggak mau nutup hanya untuk makanan, kamu juga nggak pengen seseorang suatu saat bikin produk kerupuk Yunyi gitu. Kerupuk pakai nama Yunyi juga. Nah, berarti itu kan beda kelas produk gitu. Nah, ini harus ditutup juga kelas lainnya gitu. Nah, itu bayar merek tuh kayak gitu, per kelas, per brand, per kelas. Ada 42 kelas produk kalau nggak salah tuh di dalam sistem klasifikasi barang dan jasa. Kalau mau ditutup semua lumayan juga ya kan. Nah, tapi ngapain juga ya. Kecuali kalau Anda tajir 7 turunan, tutuplah tuh semua kelas, jadi nama itu milikmu semata gitu ya. Mengantisipasi nanti ternyata bisnisnya besar sekali. Mau dari bikin ban sampai tempat tidur sampai kursus bahasa Inggris pun pakai nama itu gitu misalnya. Nah, itu silakanlah tutup semua tuh kelas tuh gitu ya. Silakan. Nah itu jadi dari segi kriteria UMKM yang baru kami
mendukung itu. Jadi yang ada di Cipta Kerja sekarang sampai 2 miliar masih usaha mikro, 2 sampai 15 miliar usaha kecil. Dulu omset 3 miliar udah dianggap usaha menengah. Ya elah. Itu dia yang saya tuh bingung tuh gini. Ya elah kita tuh ya kalau bawa pelaku usaha menengah tuh di forum-forum itu kadang-kadang tuh kalah hawa, Kasian ya. kalah au. Yang datang nih orang-orang yang omsetnya udah 30 M, 40 M. Dia masih 2,8, 3 M, tipis-tipis kadang-kadang gitu. Kan kalah au gitu loh. Kita tuh kan kadang-kadang tuh perlu gitu loh ngebayangin forum-forum kayak gitu, karena deal itu kan dibentuk dengan banyak cara gitu kan. Bukan ketemu sekali langsung jadi deal global, ngirim berapa kontainer ke luar negeri, kan nggak gitu. Ada forum-forumnya, ada bazar, ada pamerannya, ada summit-summitnya yang harus dihadirin. Nah itu ketika kita mau datang ke forum-forum kayak gitu, penyesuaian kriteria yang terbaru ini kami jujur lebih mendukung kriteria yang sekarang gitu. Jadi disebut usaha menengah kalau omsetnya sudah di atas 15 miliar per tahun. Jadi sekarang itu tiernya adalah 2 miliar, 2 sampai 15, 15 sampai 50, di atas 50 miliar baru usaha besar. Nah, ini kalau dibandingin sama tetangga terdekat kita, salah satunya Singapura. Singapura itu dia nggak pakai tier-tier setahu saya. Tapi batas UKM-nya itu baru bisa dianggap usaha besar di Singapura itu kalau udah manage pendapatan per tahun di atas sekitar 1 triliun rupiah. Ya ampun, jauh banget ya. Jauh banget. Jadi sebagian besar usaha besar di Indonesia itu kalau pakai standarnya Singapura masih UKM gitu. Nah gitu. Jadi ya tapi paling tidak kriteria di Cipta Kerja sekarang udah menurut saya udah cukup lebih inilah, lebih representatif untuk kalau kita lihat pakai lensa global transaction, karena kita juga mau support lebih banyak brand lokal UMKM yang go global. Ini lebih cocok saya pikir sih gitu. Nah cuma kalau untuk komunitas seperti kami di UKM Indonesia yang harus bertemu dengan kenyataan bahwa pelaku UMKM di Indonesia tuh masih banyak banget yang omsetnya di bawah 300 juta per tahun. Nah akhirnya di kami kalau di setiap kali mendata member kami itu kami jadinya bikin 4 kelompok Mbak. Ultra mikro, mikro, kecil, menengah. Di kita banyak ya ultra mikro ini di Indonesia. Kalau saya menganalisa database yang dikeluarkan oleh Kemenkop, justru paling bejibun itu ultra mikro. Nah, sekitar 98%. Wow, mari kita bahas yang ultra mikro ini. Ini Nah. berarti apakah mereka first timer entrepreneur kayak gitu? Jadi persoalan-persoalan apa sih yang rata-rata dihadapi oleh para pelaku UMKM, terutama kita bicara konteksnya yang ultra mikro. dulu nih. Iya makanya jadi saya itu kadang-kadang di berbagai media tuh kita boleh pisahin gak sih? Ini tuh kebiasaan deh. Makanya kami tuh bikin website tuh ukmindonesia.id, bukan umkmindonesia.id. Maksudnya itu tuh bukannya menegasikan teman-teman usaha mikro, enggak, itu tuh doa supaya makin sedikit usaha mikro, makin besar, makin banyak usaha kecil menengahnya. Banyak yang naik kelas. Ya, karena kita itu kebanyakan usaha mikronya sampai 98,7% itu keterlaluan banyaknya gitu. Terlalu nyaman di skala bisnis yang sekarang atau memang mereka kesulitan untuk upscale? Nah, itu nanti kita elaborasi ke sana ya. Nah, jadi itu tuh ada hubungannya sama cerita saya di awal tadi yang soal kemiskinan, tingkat pendidikan dan lain-lain. Jadi banyak pelaku usaha ultra mikro di kita itu memang memulai bisnis karena ngerjain yang lain juga gak mungkin. Jadi kayak last resort gitu buat mereka ya? Iya banyak ya. Akhirnya jadi itu buka warung, buka dagang keliling, jualan Starbucks keliling gitu misalnya, atau macam-macam. Emang sulit dapetin yang lain. Makanya saya pengen sharing sedikit ya soal cara pandang gitu. Yang pengen saya siapa tahu ada orang pemerintah yang dengerin ya dari KBR ini gitu. Kalau di Uni Eropa itu micro
enterprise empowerment itu bahkan masuknya itu di kacamata bukan ekonomi doang, tapi di kacamata defense, nation ketahanan dan keamanan nasional. Oh. Kenapa? Coba Mbak bayangin, kalau masyarakat kita nggak banyak pelaku usaha ultramikronya yang daripada marah-marah ke orang lain yang nggak ngasih kerjaan ke dia, ya udahlah gue buka kerjaan minimal untuk diri gue sendiri aja. Kira-kira banyak demo nggak? Iya. Kalau mereka itu nuntut ke jalan, beri kami pekerjaan, negara ini tidak cukup memberi kami pekerjaan. Coba. Negara tidak hadir. Tidak hadir, kami susah cari kerja. Coba, mau jadi apa nih Indonesia? Betul. Bisnis apapun takut buka warung di sini, buka kantor ke sini, demo mulu gitu kan. Iya. Tapi enggak, mereka orang-orang yang anteng. Ya udahlah, daripada orang lain ngandelin orang lain susah, gue ngandelin diri gue sendiri aja. Nah, jadi bagi saya sih pelaku ultramikro ini nih, mereka itu agen-agen perdamaian bangsa gitu. Kalau sikap mereka nggak seperti itu, bayangkan betapa chaosnya negeri ini. Dan kita tuh banyak loh ya usaha yang seperti ini ya. Banyak banget. Banget. Nah, jadi ini saya lupa datanya. Makanya itu juga kan dibilang kita ekonominya resilient pas kena pandemik lah. Iya. Jadi saya lupa data persisnya ya, tapi sekitar 70% dari usaha ultramikro itu tuh mempekerjakan hanya dirinya sendiri. Sekitar segitu. Jadi hanya sisa berapa persennya itu yang mempekerjakan minimal satu orang lain. Jadi rata-rata karyawannya itu cuma 1,7 ya. Sorry, berarti salah. Saya perbaiki ya. Sekitar rata-rata karyawannya itu sekitar 1,7. Kalau 1,7 artinya hanya sekitar 70% dari pelaku ultramikro di Indonesia itu yang mempekerjakan orang lain selain dirinya gitu. Dan orang lain ini bisa jadi merupakan karyawan keluarga yang kadang-kadang dibayar, kadang-kadang nggak dibayar. Karena di pencatatan BPS itu ada kategori karyawan pekerja keluarga yang tidak dibayar, dan itu tidak termasuk pengangguran. Oh, pinter juga ya pemerintah ya. Kalau itu termasuk pengangguran, angka pengangguran kita bukan 9 juta orang, langsung meledak. Karena jumlah pekerja keluarga yang tidak dibayar itu sekitar 19 juta. Berarti mereka numpang makan tidur aja gitu ya. Ya udahlah, kamu yang penting kamu aman, pulsa saya kasih, wifi lepas kamu makan. Nanti kalau penjualan kita bagus, kamu saya kasih jajan, yang kayak gitu. Itu kan banyak ya orang Indonesia, iya, betul, dengan betul. kekeluargaan sering kayak gitu. Nah itu masuk, dan ada alasannya kenapa dia tidak dianggap pengangguran. Karena setidaknya mungkin ada beban-beban rutin dia yang di cover sama bisnis tersebut, Iya, gitu ya. betul, Nah kayak gitulah, mungkin seperti itu. Jadi dianggap manusia produktif juga gitu. Menarik ya kalau kita bahas soal ultramikro ini. Kalau untuk pengusaha-pengusaha UKM kita tadi biar frekuensinya mereka naik kelas ya. Untuk era saat ini itu seperti apa sih dari sisi keuangan, perencanaan keuangan yang baik untuk mereka seperti itu? Nah, kalau kita udah ngomongin usaha kecil menengah, berarti di otak kita sekarang ini adalah ngomongin bisnis-bisnis yang omsetnya di atas 2 miliar. Gitu, di atas 2 miliar per tahun. Nah, jadi segmen-segmen ini itu segmen-segmen yang kalau ownernya atau foundernya bukan dreamers, bukan pemimpi yang besar gitu, ini akan mudah terjerat oleh zona nyaman. Nah, coba kita hitung aja, kalau misalnya net profit 15%, omset 3 miliar per tahun, setahun untuk foundernya, untuk ownernya itu bersih, misalnya net profitnya itu sekitar 15% tadi ya, omset 3 miliar itu udah 450 juta bersih untuk dia setahun. Iya. Nah, kalau foundersnya tidak bermimpi besar, mereka itu akan males ngebenahin keuangan, ngebenahin pajak, karena ada effort yang harus dilakukan untuk membenahi itu, Mbak.
saya udah lebih dari 10 tahun ngedampingin orang ngebenah pelaku usaha yang mau maju, laporan keuangan dan lain-lain gitu ya. Itu kalau nggak ada niat besar Mbak, emang gugur Mbak. Pusing ya, mau gede gini aja ya. Jadi nggak tenang nih saya nih, udahlah mendingan bisnis segini aja lah udah. Karena upayanya itu kan banyak ya. Pertama yang tadinya transaksi cash masih terima cash. Kalau terima transaksi cash itu kan setiap transaksi kan harus dicatat. Iya betul. Ini 200.000 dari siapa? Tuh harus budaya mencatat. Paling gampang supaya otomatis dicatat adalah pakai mesin kasir. Ya kan? Iya. Jadi walaupun duitnya terimanya cash, kayak kita misalnya beli kopi gitu kan, mereka pencet-pencet, ini udah otomatis buat sekian masuk ke sistem, dua gelas ini, 2 roti, totalnya segini. Nama Mbak siapa? Kadang-kadang ada yang kasir udah mulai nanya kan, nama kakak siapa gitu. Oke, berarti dia masukin juga tuh data siapa nama konsumennya gitu. Nah terus habis itu struk keluar. Nah itu baru nyatet transaksi. Setelah transaksi itu tercatat, itu perlu dikelompokkan Mbak. Kategorisasi lagi ya. Harus dikategorisasi gitu. Yang mana hasil penjualan dari minuman, yang mana penjualan makanan roti-rotian, mana yang berapa penjualan dari kopinya, atau mungkin ada yang jual biji kopinya juga. Sekarang banyak coffee shop tuh, misalnya contoh kasus coffee shop, dia SKU-nya itu stock keeping unit namanya. Nyatat itu harus pakai stock keeping unit kan. Kalau enggak repot nanti mengelompokkannya. Jadi ini Mbak dari dengerin saya beberapa menit aja, kebayang nggak tahapan-tahapan yang harus dilakukan? Betul rumit kebayang kan ya. Iya. Nah bayangin satu warung kopi, mereka jenis kopinya ada berapa? 10, 11. Terus ada pilihan, ada variannya, ada yang pakai es batu, ada yang enggak. Ini harus beda SKU karena ada biaya es batu. Kok disamain nanti biaya es batunya nggak ketahuan. Oke. Nah terus ada yang less sugar sama yang normal sugar. Ini juga harus dipisah SKU-nya. Nah sehingga ada effort Mbak, intinya mau rapi keuangan itu ada effort. Dan ini bisa jadi tunda lagi ya. Saya baru ngasih kayak 3% dari itu. Ya. Itu baru contoh tuh dari klasifikasi. Tanpa ada SKU yang benar nggak bisa diklasifikasi nanti reportingnya. Kalau nggak bisa diklasifikasi nggak bisa dianalisa. Kalau nggak bisa dianalisa nggak berguna untuk pengambilan keputusan. Nah inti dari pelaporan keuangan ini adalah sebenarnya data management supaya mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Gitu. Intinya tuh itu, supaya kita ketika kita udah jadi pohon yang makin besar, toleransi kesalahan kita tuh nggak bisa makin besar juga. Karena ibaratnya kalau kita masih bola kecil gitu yang diameternya cuma 2 cm, kalau kita selisih sudut kesalahan misalnya 20 derajat, ya udah dampaknya cuma di 2 meter itu kan. Tapi kalau ukuran kue kita itu udah 100 meter besarnya, salah dari awal 20 derajat ke ujung gede banget gitu. Iya. Jadi toleransi kesalahan atas suatu keputusan itu niscaya harus lebih kecil semakin besarnya bisnis. Untuk itu laporan keuangan itu memang harus dibuat. Nggak ada tidaknya. Mau shake hands, mau ngedeal sama orang Jepang lah, mau apa, saya aja mau ikut tender kadang-kadang harus tunjukin laporan keuangan, diperiksa gitu. Kadang-kadang emang mereka pengen make sure ini perusahaan bisa ngelola uang atau project senilai ini nggak gitu. Beberapa ada yang minta gitu, beberapa ada yang enggak gitu. Cukup ngeliat company profile kita, pitch deck kita doang, udah ngerasa yakin gitu. Tapi beberapa ada yang minta gitu. Nah jadi kalau mau besar sampai yang 50 miliar tadi tanpa laporan keuangan, mohon maaf teman-teman semua, Anda bermimpi di mana ya? Di siang bolong juga. Mungkin Anda bermimpi di siang bolong di bawah jembatan lagi gitu. Jadi nggak nembus ke langit tuh nanti mimpinya gitu. Nah jadi itu, jadi nggak bisa. Makanya akhirnya saya berpikir sekarang itu memang butuh sosok pemimpi, itu penting. Berani bermimpi besar dan keras kepala sedikit gitu. Itu tuh penting gitu. Tanpa ada sosok pemilik bisnis yang seperti ini, akan cenderung
segini aja udah enak lah. Mau ngomongin apa lagi sih? Segini udah enak. Udah bisa punya rumah sendiri, udah bisa umroh setahun sekali. Ya kan? Saya ketemu penambak udang tuh omsetnya 8 miliar setahun. Wah, santuy banget hidupnya. Pakai sarung, bayar pajak kayak kagak gitu kan. Terus terima subsidi karena dia bayar kur. Dia tuh kalau ngeredit maunya kur mulu. Terus saya bilang, berarti pemerintah nih mensubsidi Bapak loh Pak, bayar bunga tuh. Gitu. Bapak harusnya kalau nggak pakai kredit usaha rakyat, Bapak bayarnya kan 12% sampai 15% setahun. Gara-gara kur Bapak bayar cuma 6%. Tapi Bapak beneran nih Pak bayar pajak aja kagak? Enggak. Bangga gitu senyumnya. Idih, minta dipites banget. Tapi ya itu pengusaha-pengusaha kayak gitu tuh yang banyak itu. Nah makanya kayak kami di UKM Indonesia itu tagarnya adalah visi kita tuh menjadi media berbasis komunitas yang menyediakan pengetahuan dan ragam kesempatan bagi pelaku UMKM yang ingin naik kelas. Kalau nggak ingin naik kelas, mau carinya duit-duit gratis aja tanpa belajar dulu, maunya dikasih bantuan ini itu tanpa ada ngerapiin company profile dulu, jangan ke kita lah, cari geng lain aja. Iya, bukan di sini tempatnya. Bukan di sini gitu tempat ya. Anda. Itu bukan di UKM Indonesia tempat Anda. Jadi kalau kesalahan-kesalahan para pelaku usaha ini apa yang common selain tadi mungkin tidak punya laporan keuangan? Takut go formal, takut berbadan usaha. Jadi maunya bisnis perseorangan terus. Nah di Indonesia itu yang udah punya badan usaha sangat sedikit. Kalau di member kami itu tuh kayaknya kalau nggak salah tuh dari data terakhir tuh 86% tuh perorangan. Jadi cuma 14% yang udah berbadan usaha. Entah itu CV, PT perorangan, atau PT biasa. Nah Undang-Undang Cipta Kerja itu juga salah satu bagusnya adalah memungkinkan seorang diri bikin PT. Namanya PT perseorangan gitu. Ini inovasi juga yang kita sambut baik gitu. Nah ini takut dari go formal, takut nanti jadi ketahuan aktivitas ini saya harus laporan gitu-gitu. Ini masih banyak yang kayak gitu. Pengennya di bawah layar mulu, takut pajak, ada yang istilahnya takut pajak dan lain-lain. Jadi mindset yang seperti ini tuh masih banyak sekali ya, dan itu challenge. Jadi kalau misalnya lagi-lagi kalau ada orang pemerintahan yang mendengarkan, dari dulu kami itu selalu advokasi gimana caranya kita itu ngebundling program-program dukungan pemerintah itu jadi insentif langsung pajak gitu. Kok dari dulu saya pengennya pemerintah tuh bergerak inovasi programnya ke arah sana. Jadi kayak misalnya milih orang yang mau dibayarin business matching ke Moskow, ke Malaysia, kemana gitu, dibundling sama track record pajaknya dia gitu. Iya. Nah, terus orang-orang yang udah bisnisnya tuh ngelapor pajak kan ada emailnya nih, negara kan tahu emailnya apa. Mereka yang dikirimin email, kamu mau ikut ini, ada seleksinya nih, pemerintah mau seleksi program ini karena kamu udah bayar pajak kayak gini, kamu patriot bangsa, kamu diutamakan nih untuk terpilih. Yuk isi formulirnya, kenapa nggak kayak gitu sih kerjanya gitu. Nah jadi siapa tahu ada yang dengar orang pemerintah. Nah jadi inovasi berikutnya tuh bisa di arah sana sebenarnya. Jadi orang tuh ngerasa ada manfaat langsung bayar pajak. Nah pemerintah tuh banyak program, ada grant dari Kemendikbud, ada Kemenparekraf, ada dari Kementerian Keuangan juga, hibah-hibah inovasi dan lain-lain. Nah ini kalau bisa dikelola dengan lebih terintegrasi agar orang tuh bersemangat bayar pajak, otomatis dalam tanda kutip kalau dia omsetnya nanti sudah di atas 4,8 miliar per tahun, dia akan jadi makin terdorong lagi untuk merapihkan laporan keuangan. Karena untuk bisa bayar pajak perlu ngerapiin laporan keuangan dulu gitu. Kalau omsetnya sudah di atas 4,8 miliar per tahun. Nah, itu yang kayak gitu yang kita butuhkan. Sehingga dalam hidup para pengusaha ini negara terasa banget hadir. Betul. Kalau sekarang tuh narasinya soalnya pisah-pisah. Yang bayar pajak nggak tahu pemerintah tuh punya program apa aja, karena ternyata yang kepilih
terbang untuk pameran ke ini tuh siapa gitu kan. Jadi kayak mereka jadi kayak banyak yang ngerasa kalau kita ngobrol sama pengusaha-pengusaha itu ya tentu kita akan dengar suara, ya kita ini kan negara autopilot. Banyak yang ngomong kayak gitu, jadi bisa tumbuh 5% nih karena pengusahanya kasak-kusuk sendiri gitu. Iya. Gitu. Jadi bahkan di beberapa forum tuh saya pernah mendengar dan mencatat, pemerintah tuh kalau mau dukung kami para pebisnis, nggak usah inovasi macam-macam deh. Yang penting nggak usah ngeganggu aja, kami udah bersyukur. Karena kadang-kadang kebijakan-kebijakan baru pemerintah itu malah justru mengganggu gitu. Kadang juga nggak matching antara yang di pusat dengan yang di daerah ya. Ya, jadi ada ketidakpastian baru gara-gara lahirnya sebuah regulasi gitu. Nah itu yang apa namanya PR bersama kita sih. Jadi ke depan kalau di kami itu kayaknya kita tuh kalau membahas sesuatu tuh mesti dipilah deh. Kita nih mau bahas usaha mikro atau mau bahas UKM nih. Karena kalau sekarang tuh di banyak media atau di mana-mana kan kita selalu ngomongnya UMKM ya. Padahal karakteristiknya ketika orang udah ngelola duit di atas 2 miliar sama yang masih berapa ratus juta tadi, ini karakteristik person dan hidup yang sangat berbeda, dan topik-topik yang harus dibahas pun berbeda juga gitu. Nah kalau kami tuh pengennya ya kita membahas apa nih, UMKM terlalu luas gitu. Jadi kalau mau usaha mikro aja, UKM aja gitu. Iya, kalau enggak ya memang berarti narasinya perlu kita telaah bersama ya, gitu narasinya ya. Kalau dari sisi kami selalu kayak gitu. Kenapa usaha mikro nih harus dipilah sendiri? Karena dia 60 juta lebih. Dan beda banget Red Ocean, udahlah dia tuh banyak banget di Indonesia. Perilakunya beda sekali. Gitu. Kalau udah UKM ini yang walaupun jumlahnya baru ratusan ribu gitu ya. Dia ini mayoritas udah punya PT, mayoritas udah punya NPWP, ya kan, mayoritas udah butuh konten-konten yang sifatnya data gitu, market insights gitu. Tapi yang si mikro ini kan nggak gitu, belum sampai sana gitu loh. Jadi lebih ke gimana naikin omset dulu, gimana misahin keuangan pribadi sama bisnisnya, karena dia sering satu kantong ini, makanya mereka selalu nggak tahu sebenarnya bisnisnya tuh untungnya berapa gitu. Nah ini yang harus di split gitu pendekatannya, dan di Kementerian Koperasi dan UKM itu sekarang kayaknya mindset berpikirnya udah seperti itu, makanya deputinya dipisah, ada deputi usaha kecil menengah, ada deputi usaha mikro sendiri, beda divisi gitu. Berarti sudah at least menangkap apa yang terjadi di lapangan. Iya, seperti itu. Kalau dari cerita success story-nya UKM Indonesia.id, mungkin ada yang bisa di-sharingkan, salah satu yang didampingi dan sukses upscale bisnisnya, naik kelas seperti itu. Nah, kalau UKM Indonesia nih kita selalu bilang kami nggak punya binaan, kami punya member. Oh iya, member. Kami punya member. Karena kita nggak ngerasa ngebina atau ngenuntun gitu ya. Karena solusi dari kami itu kebanyakan adalah informasi. Terus program-program pendampingan, sebagian ada yang ikut program pendampingan, pelatihan, dilatih sama kami juga gitu. Tapi mau kamu dilatih, kayak misalnya saya bisa sukses nih sekarang nih punya 3 bisnis gitu misalnya. Apakah karena Universitas Indonesia? Karena saya kuliah di sana? Atau karena saya sendiri? Tergantung individunya lagi berarti. Tetap sama saya dong. Ada kok lulusan UI yang nggak kayak saya. Iya kan? Iya. Nah jadi kita punyanya member, dan mereka sukses karena mayoritas karena jerih payah mereka sendiri. Kami hanya ya tadi itu ngebantu supaya lu lebih sibuk kerja. Gue aja yang nyari informasi buat lu gitu. Nah satu yang pengen saya ceritakan di sini tuh ada beberapa, saya boleh cerita berapa nih? Boleh, beberapa. Boleh. Yang pertama yang di kepala saya ini adalah Mbak Anissa Pratiwi, foundersnya Ladang 5. Nah, itu member saya tahu produknya nih. Nah, beliau ini bagi saya itu yang tadi saya bilang, ini
adalah cewek, dia couplepreneur ya sama suaminya gitu. Tapi berani mimpi gitu. Ini ada api semangatnya itu loh yang apa ya? Kalau ngomong sama dia pun kita jadi tahu gitu. Dan ini saya ngelihat ada api itu di beliau ini gitu. Makanya beliau ini sekarang dia walaupun member tapi jatuhnya posisinya udah kayak mentor kalau di UKM Indonesia. Jadi dia ngisi acara sharing juga. Terus kalau di kami menginisiasi platform pembelajaran online juga ya tahun lalu, baru tahun lalu, jadi belum setahun, namanya tumbu.co.id. Nah, salah satu member yang pertama banget jadi mentor di Tumbu, ada video untuk tahu ladang 5 gimana dia mulainya, gimana dia dapetin project sampai deal bisa ngirim ke luar negeri. Itu Mbak Nisa ini, ladang 5 ini gitu, karena dia udah ekspor ke banyak negara dan produk dia itu berbasis singkong. Iya, betul. Nah, berbasis singkong yang ternyata adalah gluten free. Dapat banget brandingnya ya. Brandingnya tuh banyak banget. Dan ini yang saya pengen kalau ada orang pemerintah yang denger, yang ya brand-brand kayak Ladang 5 ini dideketin. Karena bagi kami, makanya kami kolaborasi juga tahun lalu sama Ladang 5. Kita bikin program Ladang 5 punya program tahunan namanya Healthypreneur. Nah, dia adalah pelaku usaha menengah yang udah berani mengalokasikan program sumber daya perusahaannya untuk memberdayakan bisnis lain asal produknya gluten free juga. Hebat ya. Nah, itu kan hebat banget kalau menurut saya. Biasanya tuh kan perusahaan udah mikir kayak gitu kalau omsetnya udah triliunan kan baru mikirin CSR lah, apalah program-program pemberdayaan. Ladang 5 tuh tidak seperti itu. Langsung giving back to community nah, gitu ya. Tapi dirancangnya nggak giving back murni. Kalau memang beneran ada ketemu produk yang cocok, bisa masuk ke portofolio produknya Ladang 5, co-branding jatohnya. Nice banget. Gitu. Kan sekarang udah zaman kayak gitu, Oreo Blackpink aja ada. Iya, kenapa nggak Ladang 5 sama siapa gitu. Dan si produsen member kami yang lebih kecil daripada Ladang 5 ini pun bisa jadi pansos kan. Bisa jadi panjat sosial. Instagram dia followernya baru 1.500. Bisa terpublikasi misalnya masuk ke ekosistemnya Ladang 5, followersnya udah 100.000 lebih gitu misalnya di Instagram. Nah, kan enak bisa pansos. Iya, betul. Gitu. Ladang 5-nya juga bisa menambah portofolio produk dengan lebih cepat karena ini. Nah, that's why Ladang 5 tuh on top of my mind karena sangat menginspirasi dan punya mimpi besar, dan harapan saya ya beliau ini yang pertama kali ditendang dari membership. Lu udah nggak boleh lagi lu jadi member lagi, lu udah kegedean gitu. Harapan saya masuknya jadi mentor. Iya, mentor, jadi mitra mentor aja karena member UKM Indonesia itu memang yang batasnya sampai omset 50 miliar per tahun, masih UMKM. Kalau bukan non UMKM lagi ya nggak boleh jadi member, harus jadi mitra mentor aja, mitra ahli. Kita punya panel of mentor, mitra mentor, mitra ahli itu kita ada listnya juga di UKM Indonesia gitu. Itu Ladang 5 tuh Mbak. Jadi kalau ada pemerintah yang dengar, itu tuh positioning produk gluten free. Kalau aja didukung sama pemerintah lebih banyak nih untuk pameran global, untuk ini, kita bisa leading di niche ini. Sebenarnya matching sih dengan yang dibilang Pak Jokowi, kita jangan sampai ngandelin makan nasi aja gitu kan. Di Indonesia misalnya narasi itu susah, ya masih susah ya. Misal di luar negeri itu udah Mbak. Jadi maksud saya itu justru kalau dengan tenaga yang dibantu sama sumber daya pemerintah juga, brand-brand seperti Ladang 5 itu bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen produk gluten free. Jadi semua orang dunia nih yang mau nyari gluten free ke kita aja gitu loh. Kita kan banyak singkong. Banyak banget. Kita kan nggak mau pedagang singkong berubah. Kalau keresahan Mbak Nisa tuh ya yang bikin bagi saya she's so inspiring because dia tuh nggak mau petani singkong kita tuh masa nanti beralih profesi toh Mbak gara-gara singkong nggak laku lagi. Kita harus kreatif kan bikin produk turunan singkong supaya singkong ini laku terus, dia bilang gitu. Jangan sampai hilang. Wis. Keren banget kamu Mbak gitu. Nah itu si Ladang 5 ini itu yang pertama. Yang kedua
mungkin laki ya satu ya. Boleh biar Nah, balance. biar balance yang laki yang member kita ini yang lumayan bagi kami pemimpi ya, dan ada rencana besar yang dia pengen udah ceritain ke kita gitu, dan dia juga udah mulai mengempower member kami yang lain. Itu namanya Mas Hendra. Mas Hendra dia mereknya itu namanya Zona Snack. Dia juga punya toko retail Kayaknya namanya tahu Snack Zone. di mall ada nih. Iya, ada toko retailnya Snack Zone namanya. Iya. Ya, tapi belum banyak cabangnya ya. Nah, Tapi di mall gede udah ada ya. Apa? Di mall gede di mall udah gede ada. udah ada Iya, beberapa di mall gede. Jadi dia juga udah boleh mengkurasi brand-brand member kami yang lain untuk nambah mirip kayak Ladang 5. Cuma Ladang 5 ini kan harus gluten free. Iya. Benar-benar harus gluten free. Kalau dia nih asal snack Indonesia. Iya, Gitu. iya. Snack Indonesia segala keripik. Manisan Pisang, mangga lah. manisan, kue lapis, macam-macam kue lapis. Jadi passionnya dia itu memperkenalkan kuliner snack Indonesia ke dunia. Dia udah ekspor juga sama kayak Ladang 5, udah ekspor ke berbagai negara, dan dia melalui jaringan UKM Indonesia mulai mengempower member yang lain juga gitu. Nah, sama tujuannya, modelnya sama nih, udah kelihatan ya ada pattern gitu. Si Zona Snacknya juga jadi bisa nambah lini produk dengan lebih cepat. Kalau ketemu brand-brand yang cocok dengan quality standarnya dia gitu. Dan kita tuh snack Indonesia tuh banyak banget gitu ya. Terus kalau kita makan snack itu rata-rata brand-brand yang di supermarket brand-brand asing ya. Kayak kita kekurangan snack banget gak sih? Iya loh. Kita gak sebut brand sini ya, tapi kalau di pikiran kita masing-masing nih, kalau inget kita jalan ke retail market gitu, ke modern market, ke supermarket, itu pasti ada brand-brand yang muncul di kepala kita gitu sekarang. Dan mayoritas itu sebenarnya bukan brand snack dalam negeri. Iya, padahal keripik-keripikan gitu kita juga bisa bikin keripik kentang, nama mesti impor ya. Kadang-kadang tuh saya heran juga sih. Iya, itu saya lebih heran lagi, Mbak. Maksudnya ya udahlah, laptop sama yang lain-lain yang teknologi tinggi itu kita impor. Ini ya elah, keripik kentang, keripik ini impor. Iya loh. Ada sekarang Stress udah aja. ada shelf khusus ya, aisle khusus buat yang emang imported snacks gitu ya. Iya, gitu loh. Maksud aku jadi, nah justru pemimpi-pemimpi seperti Ladang 5 dan Zona Snack ini yang pengen menduniakan snacks kita. I think we really need them, and mereka menginspirasi, dan pemerintah mestinya tandeman sama yang kayak gini-gini ini gitu. Nah makanya kita tuh ada program di UKM Indonesia, kita tuh bikin website Mbak, namanya ukmjagoan.id. Nah kalau Mbak semua lihat di sana, sebenarnya member-member kami yang sudah terkurasi, yang sebenarnya punya strive to grow-nya cukup tinggi, dan dibuktikan dengan mereka ngurus izin, mereka cakepin tampilan digitalnya mereka lakukan effort-effort itu. Nah itu kita kurasi, kita kumpulin di website terpisah jadinya, untuk memudahkan orang lain tuh belanja, bukan belanja barang ya, karena itu bukan e-commerce, itu tuh katalog online aja. Isinya cuma list perusahaan sama informasi umum tentang perusahaan-perusahaan tersebut. Ibarat kata tuh itu programnya kami yang tujuannya tuh kayak untuk menyediakan akuarium ikan-ikan cantik lah. Iya. Untuk memudahkan banyak orang ketemu ikan cantik. Daripada kamu mancing di lautan kan capek. Iya betul. Nah jadi forte-nya UKM Indonesia tuh intinya tetap di penata informasi. Kami itu tukang, kadang-kadang saya nyebut tuh kami tuh chef informasi. Informasi berantakan masuk ke kami, nanti kami yang tata agar mudah lebih enak dikonsumsi masyarakat informasinya gitu. Betul. Mbak Dewi, sebelum menutup wawancara ini, podcast ini, kasih kata-kata dong untuk UKM Indonesia. Nah, untuk para pelaku UKM di Indonesia, saya kata-kata pendeknya mohon maaf nih, kayaknya belum bisa terlalu pendek, tapi intinya gini. Kalau Anda adalah orang-orang yang juga pengen melihat bangsa kita itu jadi bangsa yang lebih mandiri gitu ya. Dulu kita dijajah pakai senapan dan berdil gitu ya. Sekarang itu kalau Anda lihat, kita itu, saya nggak mau pakai kata dijajah ya, kita tuh konsumen gitu ya, bukan produsen di negeri kita sendiri. Anda pergi deh, Anda coba refleksi, lihat apa yang Anda beli setiap bulan itu. Mayoritas itu uangnya ke perusahaan mana? Perusahaan yang locally produce atau perusahaan kita, atau kebanyakan itu impor dan lain-lain.
terserah, silakan berpikir ke sana, refleksi. Kalau Anda juga pengen kita tuh jadi bangsa yang lebih mandiri gitu ya, ya kita harus mampu, harus mau berpikir lebih besar gitu loh. Orang asing itu berhasil menguasai pasar kita, nggak bisa kita salahkan. Kita nggak boleh marah-marah karena mereka kerja keras, mereka riset pasar, mereka do the homework, mereka adaptasikan produk mereka. Saya ke Amerika, di KFC mana ada menu sambal, adanya hot sauce, kagak ada chili sauce. Tapi KFC di Indonesia ada chili sauce. Mereka adaptasi, mereka do the homework untuk bikin konsumen kita senang gitu loh. Nah justru kita sendiri ini yang kurang kerja keras untuk bikin orang kita sendiri tuh senang sama kita. Nah jadi saya tuh justru pengen lebih banyak pelaku UMKM, khususnya yang udah UKM, itu tuh jadi orang-orang yang gelisah. Jadi orang-orang yang gak bahagia kayak saya gini loh. Saya tuh gak bahagia, 70% bahagia, 30% tuh ada yang gak bahagia gitu. Karena kegemasan ini yang bikin kita tuh gerak terus gitu. Karena tanpa ada rasa gelisah ini, Anda pasti akan gampang nanti omset udah kayak tadi itu 3M aja gitu, net profit udah 15%. Pasti Anda udah pengennya jalan-jalan, umroh setiap tahun, nambah rumah, bisnisnya mulai pindah jadi bangun kos-kosan aja kali ya gitu. Jadi udah padam semangat ya. Udah nggak ngembangin brand lagi gitu loh. Yeah. Jadi padahal kita tuh butuh sosok-sosok yang brand-brand yang berani mengembangkan brand-brand lokal yang kita bangga sendiri pakai gitu. Jadi nggak bahagia itu ada positifnya juga teman-teman. Biar bergerak terus ya. Iya, karena itu jadi bensin kita untuk bergerak gitu ya. Mari kita jadi segmen yang orang-orang yang nggak gampang puas, dan kita wujudkan bersama agar kita itu jadi bangsa yang lebih berdikari gitu loh. Karena apa yang orang-orang kita pakai mayoritas adalah produk-produk kita, dan bukan karena regulasi konsumen kita tuh beli, tapi karena mereka cinta sama produk kita. Nah jangan nyuruh pemerintah lagi nanti ya ngurangin. Kadang-kadang UKM Indonesia tuh paling kesel kalau disuruh bilang ke pemerintah, Mbak tolong itu lindungi supaya barang ini nggak usah masuk ke Indonesia. Ini lindungi produk kita. Kita beda mazhab kalau gitu. Karena kalau di UKM Indonesia itu mazhabnya penguatan. Kita yang lebih kuat. Mereka keluar bukan karena mereka dilarang, tapi mereka keluar karena mereka nggak laku. Kenapa nggak laku? Ada pilihan lokal yang lebih bagus. Itu kayak gitu mindsetnya. Pengennya saya kayak gitu sih. Mantap, terima kasih Mbak, suntikan semangatnya ya. Seneng banget hari ini bisa ngobrol dengan Mbak Dewi Meysari, founder UKM Indonesia.id. Sekali lagi terima kasih udah sharing. Teman-teman Semoga KBR. Iya, semoga setelah ini yang mendengarkan terbakar semangatnya untuk segera naik kelas ya, berdikari. Terima kasih sekali lagi. Jangan gampang puas, terus bergerak. Gelisah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu sehat ya gitu. Thank you Mbak. Thank you.